Baik, selamat sore. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kecacatan dalam proses pembuatan tahu Sumedang pada CVX dengan pendekatan Seven Tools. Di sini ada pendahuluan yaitu yang pertama, industri kecil menengah atau IKM adalah subsektor yang mengelola industri berskala kecil dan menengah, mudah didirikan oleh masyarakat terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dalam sektor pabrik tahu, IKM berperan penting dalam membangun ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja, dan melestarikan kearifan lokal melalui metode produksi tradisional. Yang yang ketiga adalah contohnya industri tahu Sumedang X yang didirikan pada tahun 1999 memproduksi berbagai jenis tahu, melayani pasar swalayan, dan berlokasi di Tebet. Namun, IKM pabrik tahu sering menghadapi tantangan dalam proses produksi yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk perbaikan. Yang keempat, secara umum, IKM memiliki peran strategi dalam perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, mendorong kewirausahaan, dan membantu pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah. Yang selanjutnya yaitu kajian teoritis. Yang pertama, kualitas. Menurut W. Edwards, sebagaimana dia dibahasa oleh Yamit tahun 2011, kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kualitas suatu produk ditentukan dengan standar atau parameter tertentu yang telah ditetapkan oleh produsen. Apabila suatu produk tertentu tidak sesuai dengan standar tersebut, maka dinyatakan rusak atau mengalami kecacatan. Yang kedua yaitu profitabilitas. Profitabilitas mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai keuntungan. Untuk mengukur profitabilitas perusahaan dinilai berdasarkan kemampuannya meningkatkan persentase keuntungan dari operasionalnya dalam periode waktu tertentu. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan keuntungan sebuah perusahaan. Salah satunya yaitu peningkatan jumlah produksi harus disertai dengan perluasan pasar. Sesuai pendapat bahwa adanya potensi peningkatan produksi perlu didukung dengan adanya perluasan pasar sehingga produk yang dihasilkan dapat terjual dan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu tahu Sumedang. Tahu adalah produk yang dihasilkan dari pengelolaan kedelai yang merupakan salah satu komoditas pertanian. Tahu Sumedang adalah produk tahu khas dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang memiliki ciri unik dan kualitas tersendiri. Tahu ini terbuat dari kedelai yang diolah dengan cara khusus menghasilkan tahu mentah yang berwarna putih. Ketika digoreng, tahu Sumedang berubah menjadi renyah dengan kulit berwarna kuning keemasan atau coklat, sementara sebagian dalamnya tetap lembut. Yang ketiga yaitu Seven Tools. Seven Tools merupakan sekumpulan alat yang dapat digunakan untuk menganalisis data melalui pemetaan, menyusun data, membuat diagram, hingga menelusuri hal-hal yang mungkin dapat terjadi, serta dapat memperjelas sebuah fenomena yang sedang terjadi di sebuah perusahaan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini dilakukan pengelolaan menggunakan tools dari metode tools. Berikut merupakan metode Seven Tools yaitu sebagai berikut. Check sheet, diagram Pareto, histogram, scatter diagram, fishbone diagram, control chart, dan stratifikasi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, check sheet. Proses pembuatan tahu diklasifikasi jenis dan jumlah yang cacat menggunakan metode check sheet untuk menunjukkan seberapa sering suatu masalah terjadi. Berikut merupakan tabel variabel kecacatan pada penelitian metode check sheet. Pada metode check sheet di bawah dapat diketahui jumlah kecacatan per harinya selama 10 hari. Dapat disimpulkan permasalahan pada metode di bawah adalah tingginya angka permasalahan atau kecacatan pada variabel tekstur tahu lembek dengan total 537 kecacatan selama 10 hari. Hal ini memungkinkan pabrik tahu mengalami kerugian karena banyaknya produk tahu yang tidak dapat terjual. Yang kedua yaitu diagram Pareto. Pada diagram ini digunakan untuk mengetahui frekuensi masalah dengan urutan-urutan yang didapatkan pada check sheet. Berikut ini merupakan data yang menunjukkan frekuensi produk cacat, presentasi produk cacat pada tahu. Berikut merupakan tabel perhitungan akibat produk cacat pada metode Pareto. Dapat disimpulkan permasalahan pada metode di samping adalah tingginya angka permasalahan atau kecacatan pada variabel tekstur tahu lembek dengan total 537 kecacatan selama 10 hari.
Hal ini memungkinkan pabrik tahu mengalami kerugian karena banyaknya produk tahu yang tidak dapat terjual. Yang ketiga yaitu histogram. Pada diagram ini digunakan untuk mengetahui frekuensi masalah dengan urutan-urutan yang didapatkan pada torch check sheet. Berikut ini merupakan data yang menunjukkan frekuensi produk cacat, presentasi produk cacat pada tahu. Untuk diagram histogram yang pertama yaitu produk tahu yang salah potong terdapat sebanyak 224 tahu. Untuk kerusakan bentuk itu sebanyak 205 tahu. Untuk tekstur lembek itu sekitar 537 tahu. Dan terdapat kotoran pada tahu yaitu sejumlah 225. Yang keempat yaitu scatter diagram. Pada diagram ini dapat mengetahui bahwa menentukan kesinambungan antar variabel. Yang kelima yaitu fishbone. Pada diagram ini dapat digunakan untuk menguraikan beberapa penyebab masalah-masalah yang telah terjadi pada pabrik tahu tersebut. Dari penyebab masalah-masalah tersebut diuraikan sampai mendapatkan solusi. Yang di sini ada diagram yaitu ada kelalaian dalam memasak yaitu dalam pengetahuan kelalaian dalam memasaknya yaitu teknik pembuatan yang salah, prosedur terlalu manual, serta kurangnya pemahaman SOP. Yang kedua yaitu material. Kelalaian dalam masalah, kualitas material tidak sesuai spesifikasi, hasil sehari tahu tidak banyak, dan kualitas kedelai buruk. Kelalaian dalam masalah dalam orang yang memproduksi tahu tersebut yaitu kurangnya fokus, kurangnya kedisiplinan waktu, kelelahan, serta ceroboh kurang berhati-hati saat bekerja. Yang keenam yaitu control chart. Pada metode control chart dapat menghitung proporsi kecacatan dari proses produksi pada pabrik tahu. Metode ini juga dapat mengetahui batas produk cacat yang ditentukan perusahaan berdasarkan hasil proses produksi. Jika masalah sudah melewati batas yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka perlu dilakukan penaikan. Pada metode ini, dapat disimpulkan bahwa batas kecacatan ada di angka 14,06 dengan batas tertinggi 7,62 dan terendah 10,51 setiap harinya. Berikut merupakan tabel perhitungan akibat produk cacat pada metode control chart. Yang ketujuh yaitu stratifikasi. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan jenis cacat pada proses produksi pembuatan tahu pada perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa banyaknya jumlah total tahu yang tidak dapat terjual akibat beberapa variabel kecacatan pada produk sebesar 1.191 tahu. Produk cacat yaitu kerusakan bentuk sebanyak 224, salah potong sebanyak 205, terdapat kotoran sebanyak 537, tekstur lembek sebanyak 225. Jadi, kesimpulan dari perusahaan ini adalah berdasarkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecacatan diantaranya seperti faktor pekerja yang kurang fokus dan kelelahan, faktor bahan baku yang tidak sesuai standar, dan proses kerja di mana waktu perendaman dan proses produksi yang tidak ditetapkan. Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah pembuatan SOP, proses produksi, melakukan pelatihan pada karyawan, melakukan pengawasan pada pekerja, dan menjadi kualitas bahan baku. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.